bom itu berjatuhan. Bom pertama itu jatuh di atas gedung sekolah Holland Chinese School. Dan korban pertamanya itu paman kami, keluarga kami. Karena persis di meja belajarnya itu bom itu jatuh di situ, maka orang tua itu hancur berkeping berderai, tidak ada bentuk Tidak ada lagi. bentuk. Kembali lagi di podcast Ruang Tengah Radio Bafila. Nah, jadi kita membahas tentang terkait beberapa perjalanannya sejarah terkait pejuang korban mandor ini Bafila. Nah, jadi ternyata memang kalau kita tidak tahu sejarah ya kita tidak tahu hal ini bahwa Pontianak lah yang pertama kali diserang oleh para tentara Jepang. Nah, berlanjut ternyata banyak para tokoh-tokoh besar yang menjadi korban juga di Kalimantan Barat ini, termasuklah Sultan-Sultan Pontianak serta pemangku-pemangku kerajaan yang ada di Kalimantan Barat atau di daerah Sambas ya, atau daerah Ngabang, termasuk juga di daerah Kubu ya. Nah, jadi ini menarik sekali kalau kita lanjut kembali ya oleh pemateri kita atau narasumber di kesempatan kali ini. Nah, baik Bang Din, kalau dikenang memang sangat sedih sekali, terasa mau netes air mata tapi malu nampaknya. Ya. Nah, jadi di sini kita santai ini Bang Din. Jadi oke, kita langsung saja terkait kisah ini. Ternyata panjang untuk menempuh terjadinya peristiwa pejuang mandor ini, korban mandor ini. Nah, mungkin bisa dilanjutkan Bang Din. Baik. Ini. Nah, ketika itu Sutiji Iya. atau residen Jepang yang ketika itu dijabat oleh Onami, nah, dia menggantikan Izumi. Izumi ini dari angkatan darat. Dia tidak suka Jepang ini melakukan pembunuhan-pembunuhan, maka dia melakukan harakiri, bunuh diri. Siapa yang bunuh diri ini? Izumi. Izumi ini Karena tersebut. dia bersimpati dengan perjuangan orang Kalimantan Barat. Dia menusukkan samurainya ke tubuhnya ke tubuhnya ya. dan dia mati bersimbah darah. Dia melakukan apa dinamakan harakiri. Iya, Nah, bagi saya dia tidak simpati dengan orang Indonesia. Dia menganggap bahwa dia gagal menaklukkan orang Kalimantan Barat. Dia malu dengan Tenno Haika, malu dengan Kaisar, Iya. maka dia bunuh diri. Inilah kebudayaan orang Jepang, kalau dia tidak mampu melakukan sesuatu, dia mundur. Atau gagal dalam tugas. Beda dengan orang kita ini, udah gagal, kepingin pula lagi. Ingin gagal lagi. Kalau udah dibatasi, minta diperpanjang. Kalau udah diperpanjang, payahlah ngomong. Nanti Nambah. tidak nyaman pula. Begitu. Jadi begitu ya Iya, Jepang. iya. Akhirnya pada bulan Oktober 1943 Iya. itu gelombang penangkapan pertama. Itu kurang lebih 60 kerabat Kesultanan Pontianak. Kecuali Sultan Pontianak yang ditemukan jasad beliau di Pontianak, yang lainnya tidak diketahui di mana. Ini belum tahu nih, kan tidak diketahui. Lalu diadakanlah pada bulan-bulan Juli tersebut, bulan Oktober, November, Desember, Juli, sebelum itu ya, bulan-bulan Maret maksudnya, Maret 1943 itu sebuah pertemuan, namanya Konferensi Kerja Daerah Nishinkwai, Kalimantan Barat. Pertemuan itu belum dibuka, langsung ditutup. 69 orang tokoh terkemuka yang hadir di gedung Medan Sepakat, di gedung Landrat. Gedung itu di Jalan Jenderal Urip sekarang, yang jadi Kopi Es Kampung kah namanya itu. Nah, itu Kopi Kampung. Kopi Es Es Kampung. Kampung ya. Disitulah dulu ada gedung namanya Gedung Landrat. Iya. Disitulah orang-orang terpelajar itu ditangkap, tangan diikat, kepala disungkup, kemudian digiring. Ada di antaranya kaum ibu itu yang sedang hamil 7 bulan juga hilang. Di antara mereka yang ditangkap suami istri itu Dr. Rubini beserta istri Amalia Rubini, kemudian Panangian Harahap, gelar Mangaraja Sultan Gunung Tua bersama istri Nurlela Panangian, kemudian
Abner Napitupulu bersama Gipin Napitupulu, Iya. kemudian Syarifah Maimunah Ratu Kesumayuda bersama suami Syarif Kesumayuda Demang juga ditangkap. Beliau-beliau itu tidak pernah kembali. Nah, ada di antara keluarga itu, saya boleh menyimpang sedikit. Iya. Ini yang dialami oleh keluarga kami. Abang kandung nenek saya itu bekerja di kantor pos dan telegraf di Ngabang. Dia itu baru pulang dari Pontianak. Dulu Pontianak Ngabang itu jauh sekali. Perlu Beberapa berapa hari hari baru nyampai. baru Gitu. nyampai. Untuk apa? Untuk beli kabu-kabu. Tahu kabu-kabu? Yang biasa dibantal tuh. Untuk bikin Oh, bantal. iya. Karena dia mau kawin. Iya. Dia pikul itu kabu-kabu itu. Berarti sebanyak berkarung begitu. Karena begitu. bulan 1-2 bulan lagi dia akan menikah dengan tunangannya. Baru saja dia menjejakkan kaki ke rumah, orang tuanya mengatakan, termasuk nenek saya, senang sekali karena saudaranya mau menikah kan. Iya. Dia mengatakan bahwa acaranya nanti 2 bulan yang akan datang itu akan sangat meriah. Dia lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang Ken Peitai, Kei Bitai, bersama Heiho, bersama Jumpo, dan Opas. Mengatakan, dipanggil, langsung dibawa naik ke mobil yang dinamakan Oto Sungkup. Dulu namanya Oto Sungkup. Oto sungkup. Oto Sungkup itu, Oto itu berarti truk Iya, besar. betul. Sungkup itu ada terpal di Ada atasnya. terpalnya itu ya. Tangan Iya. diikat ke belakang, kepala di. Jadi keluarga kami itu tidak ada apa untuk untuk menutup kepalanya. Diambillah ini apa namanya, horden. Horden jendela itu disentakkan Jepang itu langsung ditutupkan, ditendang naik ke mobil itu. Sampai pada hari ini tidak ada kabar beritanya. Dan si tunangannya itu hingga akhir hayatnya masih menunggu kedatangan beliau ini. Sampai akhir hayatnya dia tidak kawin. Karena dia yakin, bahkan dia dengan halusinasi mengatakan tunangannya berkhianat, tidak mau mengawininya. Tapi dia tidak mengerti kalau keluarga kami itu sudah diambil oleh Jepang. Begitu juga dengan keluarga lain. Ada di antaranya termasuk orang tua dari Profesor Syarif Ibrahim Al-Qadri yang di Untan, itu juga diambil oleh Jepang. Ada keluarga lain juga yang sedang sarapan. Ini satu cerita penambahan kerajaan Mempawah Gusti Muhammad Taufik Akamadin ketika diundang oleh Sutiji ke Pontianak. Beliau nginap di rumah Panangian. Rumah Panangian itu yang di sini ya, di Landrahwet. Landrahwet itu sekarang Jalan Jenderal Urip. Zaman Jepang namanya Shiki Shimadori. Zaman itu namanya. Jadi zaman Belanda lain, zaman Jepang lain. Jepang lain. Jadi dia nginap di situ. Ya. Sedang sarapan itu tiba-tiba diberitahu oleh putra beliau, Pak Cimi Muhammad Ibrahim mengatakan, Abah, di sana itu tuanku Penembahan Ja'far, Raja Tayan, sudah ditangkap, diikat kepala dan kaki tangannya. Dibawa oleh Jepang. Buru-burulah beliau ini menyelesaikan sarapannya. 1 bulan kemudian beliau pun diciduk juga oleh Jepang di Mempawah. Begitu juga yang lain. Nah, akhirnya orang Kalimantan Barat merasa kehilangan. Kemana orang-orang ini? Kepala ditutup, kemudian tangan diikat, tidak ke depan, tidak ke belakang, kemudian ditendang, kemudian dimasukkan ke dalam mobil, entah kemana perginya. Tidak satu orang pun yang tahu jawaban ketika itu. Akhirnya terjawablah sebuah pertanyaan itu, disertai dengan derai air mata, rasa sedih yang berkepanjangan, pilu yang menyayat hati, duka lara yang tak terperikan, sehelai surat kabar yang terbit pada hari Rabu 1 Juli 1944, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Halaman 5, halaman 6-nya berbahasa katakana, hiragana, huruf kanji.
Apa bunyi surat kabar itu? Yang sebagian besar orang yang merasa kehilangan keluarga ingin mati seketika. Kenapa? Headline news itu menyebut kepala pemberontak sudah ditembak mati. Jadi ini pemberontak warga masyarakat Itulah Kalimantan Barat tuduhan Jepang. Dan dia mengatakan komplotan besar yang mendurhaka untuk melawan Dainippon Taikoku sudah dibongkar sampai ke akar-akarnya. Pimpinan-pimpinan para pemberontak sudah dijatuhi hukuman mati. Begitu bunyi headline newsnya. Lalu ada 12 foto di situ. Saya ingat terbayang di mata saya surat kabar itu. Ada foto Sultan Muhammad, J.E. Patiasina, Iya. Panangian Harahap, kemudian Rubini suami istri, kemudian Kei Liang Ki, Eng Yapsun, Iya, kemudian Raden Muslimun Nalaprana. Terjawablah bahwa mereka dijatuhi hukuman mati dengan dua cara, ditebas dengan samurai, ditembak secara beruntun. Pun begitu baru tahu kalau mereka dihukum mati. Sekarang dicari di mana mereka dihukum mati. Iya. Nah, Di mana makamnya, di mana pada kuburannya, pada bulan Agustus terjadilah malapetaka Iya. yang menimpa Hiroshima Nagasaki. Agustus 45 berarti. 45. Pada bulan Agustus itu pula Indonesia merdeka. Kalimantan Barat tidak tahu kalau kita sudah Belum merdeka. tahu merdeka Kita itu, ya. baru tahu Indonesia ini merdeka pada tanggal 15 September 1945 pukul 5 sore menjelang waktu berbuka puasa di rumah kursus mengetik Neraca. Di situ ada Ibrahim Saleh, Ahmad Nur, Hamdi Mursal, Mahrus Effendi, kemudian Damhar, kemudian tokoh-tokoh lainnya. Mereka ini berhimpun di rumah kecil milik Ya Umar Yasin, Ya Asman Yasin, yang sekarang rumah itu menjadi warung Burdas Merdeka. Oh. Milik teman kita Iya, Bu Nana Bu itu. Nana. Disitulah pertama kali berita kemerdekaan didengar. Karena kakeknya Nana ini namanya Ya Umar Yasin, pemilik kursus mengetik di situ. Iya. Jadi di situ dari radio San Francisco yang sesayup sampai Iya. didengar. Siapa yang mengambil radio ini? Dulu ada radio di Jalan Teguh Umar itu dulu pusat radio, sender radio. Maka dulu namanya Jalan Radio. Nah, iya. di situ itu namanya dulu Pontianak Hosokyoku. Penyiarnya Pauji Abdurrani bersama Dahlia Harahap. Nanti Pauji dan Dahlia ini berjodoh. Karena sering ketemu. Iya. Dahlia ini salah satu anak dari Panangian tadi yang dibunuh Jepang. Antara Dahlia dan Pauji ketika menikah lahirlah anaknya Iya, yang iya. rocker ternama Ikang Pauji itu. Nah, Yang itu. artis ini Iya, sekarang nih. artis itu Ikang Pauji itu. Iya. Itu yang buyutnya dibunuh Jepang itu. Berarti bukitnya ada di sini. Apanya? Ada di daerah di mana Jepang di daerah Kalimantan Belum Barat. tahu ya. di mana. Jadi mereka mencuri tanda kutip radio dari Hosokyoku. Oh, Indonesia sudah merdeka, begitulah. Itu sebulan depannya itu. Sebulan itu. Bulan Oktober tiba-tiba datang ABCD Front di Pontianak, sekutu. ABCD itu singkatan dari Australia, British, China, Deutschland Front. Cina, C-nya itu Iya. tidak mau mengibarkan merah putih. Dia mengatakan Kalimantan Barat berada di bawah kekuasaan Cina, maka kami mengibarkan bendera bintang 12. Chiang Kai-shek. Ketika itu. Iya. Amerika pun tidak mau kalah juga. Mengatakan pesawat pembomnya sudah ada di atas kakap. Akhirnya yang muncul siapa? Yang muncul tentara Australia. Ketika Australia datang bersama dengan Sultan Hamid, Jenderal Mayor Belanda, ajudan istimewa Ratu Wilhelmina ketika itu, apa yang ditanya? Di mana kuburan orang-orang yang dibantai Jepang? Di situ baru mulai terungkap. Baru terbuka. Akhirnya bulan November, Desember 1945 Iya. diadakan pengadilan militer terhadap penjahat perang. Ada 16 di Pontianak. Daigo, Nakatani,
Hiragama, kemudian Kakuse, Uno, Soichi Yamamoto, Hiragawa, ada pokoknya 16 orang ini ditembak mati. Tapi sebelum ditembak mati, mereka ini dikurung dalam kurungan ayam, dijemur di tepi jalan di Pontianak oleh masyarakat. Yamamoto bersaksi. Ketika itu ada pengadilan Landrat militer dipimpin oleh Young Alliance bersama dengan Mr. Khan. Dia mengakui bahwa Jepang sudah melakukan pembunuhan. Begitu. Dia menyebut satu tempat yang jauh dari Pontianak, namanya Kopiang. Kopiang itu Mandor. Oh, di situ disebutnya Kopiang. Desa Kopiang. Mengapa di situ? Jangan lupa pada abad ke-18 di Mandor itu berdiri pusat kekuasaan Cina yang namanya Republik Kongsi Lanpang yang dipimpin oleh Lo Taifa atau Lo Pongfa di situ. Cina, ya. Nah, Jepang mengatakan di mana Cina berada habisi. Maka untuk menghabisi tokoh-tokoh terkemuka tadi di daerah yang dulu ada basis Cina pun masih belum tahu di mana tempatnya. Kopiang, di mana Kopiang? Akhirnya datanglah ke sana militer Australia sekutu ini menemui Puku Guncho. Puku Guncho ini bingung, kok enggak ada sama sekali orang Jepang ketika itu. Beliau ini makan gaji buta ketika itu. Apa yang mesti dia kerjakan? Namanya Pak Saiyan Tiong. Saiyan Tiong itu pernah menjadi salah satu pengurus Yayasan Mujahidin Pontianak di tahun 70-an. Beliau ini mu'alaf. Ketika itu beliau berangkat haji, wafat pada saat wukuf di Makkah tahun 78 apa 77 begitu. 79. Sekitar itu beliau wafat di Makkah. Nah, jadi ketika didatangi oleh pasukan militer sekutu ini, kaget beliau. Saya tidak tahu Tuan. Begitu jawabannya. Tapi saya kalau malam katanya mendengar ada mobil yang datang. Tidak berapa lama saya dengar tembakan beruntun yang lama sekali. Yang saya yakin itu adalah latihan perang. Tetapi kami tidak boleh masuk di situ Tuan. Begitu jawaban beliau. Kiranya latihan perang. 1-2 kilo tidak boleh mendekat. Dan itu di pagar kawat berduri. Jadi kata orang Australia, Tuan, kalau Tuan tahu tempat itu, tolong tunjukkan. Baik, maka ditunjukkanlah, pergilah beliau. Apa yang terjadi? Kira-kira 10 meter, begitu memasuki tempat itu, shock beliau. Ada 2 meter, onggoan tulang belulang, tengkorak manusia. Terjawablah sudah. Kan pembantaian tahun 44, ditemukan tahun 46, 2 tahun kan? Pada saat itu masih ditemukan babi hutan, hewan-hewan liar sedang memakan daging-daging di tengkorak itu. Shock beliau memperhatikan. Bayangkan 2 meter setinggi ini, onggoan tulang belulang itu. Ternyata terjawab. Disitulah rupanya orang-orang yang disungkup kepalanya, tangan diikat itu dibantai habis. Maka oleh inisiatif Sultan Hamid memerintahkan kepada sekutu, dikuburkanlah beliau-beliau yang sudah gugur itu. Maka diangkut dengan perhitungan dibawa ke satu tempat. Nggak cukup lagi tempat ini. Diberilah cungkup 1. Nanti dibawa lagi ke tempat kedua. Sampailah 9 pekuburan. Iya, makanya banyak pekuburan. 9 pisah-pisah itu. Jadi bukan berarti di masing-masing tempat itu Jepang bunuh. Tidak. Tempat pembantaian itu ada satu tempat yang ada prasasti batunya itu. Dan itu uniknya, tidak pernah rumput itu mau tumbuh di situ. Karena apa? Tanah itu sudah tersiram darah. Dan tersiram air mata, dan di situ juga terpanjatkan doa para syuhada kesuma bangsa kita. Itulah 78 tahun yang lampau peristiwa tragis Mandor berdarah. Baru pada tahun 2007 kita mengambil inisiatif untuk menjadikan
hari berkabung daerah. Sudah menjadi peraturan Pasang daerah. bendera setengah tiang, dikuatkan dengan peraturan daerah, dikuatkan dengan pergub, peraturan gubernur, Iya. bahwa pada hari itu merupakan hari sakral bagi Kalimantan Barat. Generasi yang hilang itu ada satu generasi, tak terhitung-hitung banyaknya. Angka yang menyebut 21.000 tentu kita ragukan. Tapi yang pasti di tahun 1957, 56, 57 saat Provinsi Kalimantan Barat berdiri de facto de jure 1 Januari 1957, kepala daerah, bukan gubernur ya, kepala daerah yang ketika itu dijabat oleh Raden Jenderal Asikin Yudadi Brata, sebelumnya Bupati Sambas, berinisiatif meminta kepada DPR Daswati 1. Daswati itu daerah Suaperaja tingkat 1, diketuai oleh Haji Abdul Syukur, membentuk panitia penyelidik yang meneruskan pekerjaan panitia penolong keluarga Malang yang diketuai oleh Pak Muzani Arani dengan anggota Ahmad Nur, Ibrahim Saleh, Asukri Nur, kemudian Ibu Nani Taha untuk melakukan pendataan. Jadi Jepang kabarnya akan memberikan pampasan perang. Maka didapatlah angka secara keseluruhan di 6 kabupaten dan 1 kota Kalimantan Barat ketika itu angka mendekati 7.000. Jadi dibulatkan 7.000 orang korban. Nah, jadi 7.000 korban menanggung 7.000 janda. Mau istrinya 5 ke 10 kayak gitu, tapi yang ditanggung satu aja. Jadi udah berapa tuh? 7 tambah 7? 14. Mau anaknya 10, mau anaknya 3, mau enggak beranak, tetap ditanggung 7 juga. Udah berapa? 21. Orang kita ini latah langsung lah dibilang korban mandor tuh 21.000. Padahal bukan itu. Yang dimaksud 21 itu angka tertanggung dari korban peristiwa mandor. Yang benar itu 7.000. Maklumlah orang kita ini kan latah dengar mau dikasih duit kan. Iya, langsung mau dikasih pampasan perang langsung 21.000. Karena itu Jepang tidak mau kasih. Dia tahu ini bohong ini. Jadi ndak sekarang, ndak dulu. Orang kita ini suka nak ndabul. Sejarah nak dibutakan ya. Iya. Jadi ada pula alasan mengatakan uang pampasan itu sudah dibayarkan ke untuk membangun jembatan Sungai Musi di jembatan Ampera Sungai Musi di Palembang. Lalu katanya untuk membangun Toserba Sarinah di Jakarta. Padahal enggak ada itu. Dan yang bilang dana itu enggak ada. 7.000 tadi. Enggak ada. Akhirnya dana itu dibangunkanlah untuk membangun jembatan Kapuas. Tapi jembatan itu baru dibangun tahun 82, kemudian baru dibangunkan untuk rumah sakit daerah. Itu proyek MPRS, dibangunkan Universitas Negeri. Itu memang sudah ada daya nasional yang kemudian menjadi UNEP, Universitas Negeri Pontianak, lalu jadi Tanjung Pura. Jadi kaburlah cerita itu. Nah, sebagaimana para syuhada berkubur dengan sejarahnya, begitu juga angka korban itu terkubur dengan keabadiannya. Jadi yang pasti di penghujung cerita kita ini jas merah. Jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai jasa pahlawan syuhada kesuma bangsa mereka. Jadi 78 tahun mandor berdarah merupakan satu titik kebangkitan untuk revitalisasi Bhinneka Tunggal Ika. Ada Sunda, ada Jawa, ada Madura, ada Batak, ada Melayu, dan lain dan sebagainya. Tionghoa ada di mandor. Bagaimana kita untuk mengidentifikasi satu persatu? Karena sudah menjadi tengkorak. Tidak mungkin. Disebabkan itu mereka sudah menyatu dengan asal-usulnya tanah, maka tidak ada alasan untuk orang Kalimantan Barat ini saling bermusuh-musuhan satu sama lain, karena leluhurnya dulu bersatu berjuang untuk mengantarkan Indonesia merdeka. Lalu jangan kita lupakan sejumlah nama para pesohor pejuang ketika itu sudah mempersembahkan darah, doa, dan air mata untuk mengantarkan kemerdekaan ini. Jadi orang Kalimantan Barat ini
bahasa setempatnya bukan nenggek kering tentang kemerdekaan. Mereka berjuang, mereka ikut mempersembahkan jiwa raganya untuk kemerdekaan yang kolektif pada hari ini. Gugurlah Gusti Sulung Lelanang, Gusti Johan Idrus, Gusti Situt Mahmud, Syarif Saleh Idrus Al-Idrus, Gusti Kelip, Gusti Ja'far, penambahan Taufik Akamadin, dan beribu-ribu lainnya. Jadi mereka sekarang ini sudah lapang dan tenang di alam barzakh sana. Tinggal kita generasi muda ini memetik hikmah, belajar dari sejarah bahwa hari ini ada karena hari kemarin, dan hari esok diteladani dari hari yang kemarin dan yang hari ini. Itu saya kira. Oke, baik, Iwafilah, luar biasa sekali ya, menjadi sangat terharu juga dengan kisah tersebut, karena kisah ini memang menjadi salah satu sejarah yang terbesar di Kalimantan Barat, yang menjadi kita sebagai warga Kalimantan Barat juga menjadi suka dukanya yang menjadi luar biasa ya, sangat mendalam. Yang kita tidak tahu ternyata ada nenek moyang kita atau datuk kita atau keluarga kita menjadi pejuang korban mandor tersebut. Nah baik, Iwafilah, kita tidak melupakan sejarah, dan ini adalah hal yang harus kita ingat ya sebagai pemuda-pemuda yang mana termasuklah pemuda Kalimantan Barat. Nah harus tahu juga sejarah-sejarah yang ada di Kalimantan Barat, betapa para pejuang-pejuang terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dengan tumpah darahnya, doa-doanya untuk anak cucunya maupun keturunan-turunannya. Sampai sekarang kita bisa dapat merasakan enaknya, nah, karena dengan perjuangan-perjuangan para korban tersebut. Nah baik, Iwafilah, dengan kesempatan kali ini ya, kita sudah dengan juga pas dengan momen-momennya di bulan-bulan Juni ini, bahwa memang kita tahu ada peristiwa mandor ya, yang mana para pejuang mandor berdarah ini di tahun 1944 pada 28 Juni akan mendatang, kita rencana adanya hari bergabung daerah. Nah ini sudah menjadi masuk pasal undang-undang daerah ya, Bang Din ya. Peraturan daerah pasal 5 ya. Pasal 5 Perda nomor 5 tahun 2007. Iya. Jadi sudah menjadi peraturan daerah, menjadi peraturan gubernur juga. Ini menjadi bahwa setiap tahunnya kita akan kita ada upacaranya. Dan jangan lupa pasang bendera setengah tiang. Nah itu sehari penuh. Di bulan tanggal 28 nanti. 28 Juni. Ya. Jadi maupun dimanapun berada di Kalimantan Barat ini, ya mari kita memasang bendera setengah tiang. Insyaallah ini akan menjadi syiar kita juga menjadi warga Kalimantan Barat, gimana ya perjuangan para leluhur kita atau para nenek moyang kita, sehingga kita juga bisa merasakan kesedihan ini, dan kita juga mengenang ini telah terjadi di Kalimantan Barat. Baik, Filah, kita mungkin selesai, cukup sampai di sini ya. Mungkin selanjutnya jangan lupa tetap stay tune di podcast Ruang Tengah Radio, dan bisa nonton di YouTube kita, channel YouTube kita yaitu Mujahidin FM Pontianak. Nah, yang kemana? Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.